Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya yakin dan percaya hari ini saudara semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk ibadah pagi hari ini. Kita undang hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kalau kami masih dikasih kesempatan untuk melayani Engkau, untuk ibadah di tempat ini, itu semua anugerah yang terindah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami mau ibadah Tuhan. Biar Roh Kudus yang ambil alih semuanya. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami orang percaya sama-sama katakan amin. Yes. Kenapa tadi di awal ibadah saya katakan kata bahagia? Mungkin bagi sebagian orang bahagia itu adalah punya rumah yang besar, punya duit yang banyak, ya, punya harta benda yang luar biasa, punya tabungan di bank yang luar biasa yang nggak bisa dihitung nominalnya. Kalau buat saya bahagia itu sederhana. Ya, ketika saya mengajak Bapak Ibu untuk menari, ya, memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan, itu bahagia buat saya. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan, Tuhan, lakukan apa yang Kau mau inginkan buat kami. Suka-sukamu Tuhan deh. Amin. Mari menari buat Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Katakan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalalala, shalalalala, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan.
suka-sukamu Tuhan. Syalalalala, syalalalala, hey. Syalalalala, syalalalala, hey. Syalalalala, syalalalala, hey. Syalalalala, syalalalala, hey. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yes, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah. Intinya bahwa kita tidak bisa lari dari roh Tuhan yang suci. Kemana kita pergi, dimanapun kita berada, Dia selalu ada karena Dia sahabat yang paling dekat dengan kita. Amin. Kita sama-sama pujikan pujian ini. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh indah apa yang Kau pikirkan tentang kami. Tak terselami jalan pikiran-Mu Tuhan. Amin. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, ya Tuhan. Bahkan pengabdian kami Tuhan tak bisa membalas kasih-Mu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
undang jemaat untuk bangkit berdiri. Untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh terlalu dalam untuk dimengerti, Sungguh indah, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. kau sungguh indah, Sungguh indah. oh. Mari naikkan pujian syukur kita buat Tuhan. Oh. Kau sungguh Haleluya. Amin, 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 amin. Di dalam ayase. Amin, amin Tuhan. Betul-betul Engkau sungguh indah Tuhan. Kasih-Mu sungguh tak terselami dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kasih kami masih boleh berhirup udara segar, masih boleh beribadah, masih boleh memuji Engkau pada pagi hari ini. Kami sadar bahwa kami ada hari ini semuanya semata karena kemurahan, kebaikan, penyertaan amin. Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, tetapi karena kepercayaan, kebaikan dan juga penyertaan Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh berada di tengah-tengah ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mohon urapi mulut bibir hamba-Mu supaya bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan telinga yang mau mendengar, hati yang mau tertuju dan juga mata yang mau tetap fokus pada Engkau Tuhan. Supaya kami bisa menangkap dengan baik apa yang Tuhan mau dalam hidup kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagimulah pujian, bagimulah hormat, bagimulah kejayaan, bagimulah yang terbaik dari apa yang kami punya. Sebab Engkaulah yang layak dipuji, sebab Engkaulah yang layak untuk menerima itu semuanya. Setiap kita yang siap menerima dan juga diberkati oleh kebenaran Tuhan dan siap menjadi saluran berkatnya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam selamat pagi. Masih dahsyat luar biasa? Amin. Amin. Haleluya. Ya, sekali lagi sungguh suatu kehormatan untuk boleh saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Karena saya percaya saya sedang berdiri di hadapan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang memiliki mental baja ya, bukan mental tempe tetapi mental baja. Untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan Yesus dan juga berterima kasih kepada Ibu Gembala. Dan juga untuk berterima kasih kepada sekretariat, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Awi, rekan-rekan sepelayanan dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang masih mempercayakan saya untuk boleh berdiri di depan sini untuk ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Percayalah saya berada di sini ya tidak datang dengan motivasi yang lain, hanya berbagi kebenaran firman Tuhan saja. Karena saya percaya setiap kita butuh yang namanya kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, pembahasan firman Tuhan kita pada kesempatan ini terambil dari Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 13. Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 13.
Mari kita ambil Alkitab kita, atau Alkitab ya. Kenapa saya katakan Alkitab? Karena memang zaman now ini, ya rata-rata sudah, Alkitab itu sudah ada di dalam handphone kita. Jadi saya katakan Alkitab saja. Tapi kalau misalnya tidak ada, atau mungkin lebih cepat, sudah ada ya. Sudah disiapkan ternyata oleh multimedia kita. Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 13 saya minta. Dan saya mohon kita membacanya supaya semuanya hitung-hitung olahraga mulut ya. Udah dari rumah di masker, di kantor di masker, jangan-jangan gak pernah bergerak ini mulut ya. Ya kita baca secara secara bergantian, saling sahut menyahut. Yang ayat ganjil saya mohon untuk yang wanita yang membacanya, ayat genapnya untuk yang pria. Hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah turut membaca pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 13 ini. Nah, kita tahu bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Yohanes, di mana pada saat Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos, dia mendengarkan suara yang begitu nyaring, seperti suara yang seseorang yang meniup sangkakala ya, sangkakala yang begitu nyaring, dan dia memperhatikan kepada sumber suara tersebut. Nah, ternyata itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, ketika dia mendengarkan dan memperhatikan ke depan, Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Yohanes, ayo tuliskanlah apa yang kamu lihat. Nah, Rasul Yohanes diperintahkan untuk menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Ada 7 jemaat di sana. Nah, suratnya ini berisikan tentang apa? Berisikan tentang bagaimana pengamatan Tuhan Yesus selama ini terhadap jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil ini. Nah, ternyata diam-diam Tuhan kita mengamati hidup kita, saudara. Nah, ada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Yang pertama adalah jemaat Efesus. Kedua jemaat Smyrna. Kemudian jemaat Pergamus, jemaat Tiatira. Yang kelima jemaat Sardis. Sardis ya, bukan sadis. Kemudian yang keenam jemaat Philadelphia. Yang ketujuh jemaat Laodikia. Nah, kalau kita lihat dari 7 jemaat ini, menurut pengamatan daripada Tuhan Yesus sendiri, hanya ada 2 jemaat yang tidak mendapatkan cela atau mendapatkan kritikan, yaitu jemaat Smyrna dan juga jemaat Philadelphia. 5 jemaat lainnya itu mendapatkan kritikan, mendapatkan cela daripada Tuhan. Kemudian kalau kita ranking kembali dari 7 jemaat yang ada, yang terbaik atau ranking teratas adalah jemaat Philadelphia. Jadi pada kesempatan pagi hari ini,
kita belajar, sudah sewajarnya kita belajar dari yang terbaik, yaitu belajar dari jemaat Philadelphia. Maka temanya saya katakan pada pagi hari ini, saya simpulkan belajar dari jemaat Philadelphia. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan dengan saya, belajar dari jemaat Philadelphia. 1, 2, 3. Belajar dari jemaat Philadelphia. Apa sih yang bisa kita pelajari dari jemaat Philadelphia ini? Tentunya pasti ada sesuatu hal yang menarik. Mengapa Tuhan sampai memberikan penilaian yang luar biasa kepada jemaat Philadelphia ini. Nah tentunya jemaat Kebon Jati pun pengen dong dipuji oleh Tuhan. Ya Bu ya? Pengen dong kita mendapatkan upah dari Tuhan. Pengen dong kita disanjung oleh Tuhan. Suatu saat nanti ketika mungkin kita sudah menghadap Tuhan duluan atau pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Pengen dong kita diakui oleh Tuhan. Nah tentunya dari sekarang kita belajar dari jemaat Philadelphia. Baik. Apa sih yang kita pelajari? Ya, sebelum kita masuk apa yang kita pelajari, kita pahami dulu dari kulit luarnya dulu ya. Philadelphia ini terambil dari sebuah kata dari bahasa Yunani, Philadelphos. Terdiri dari dua kata, suku kata Philea dan juga Adelphos. Philea itu artinya kasih cinta, kemudian Adelphos itu adalah tentang saudara. Jadi Philadelphia ini adalah kasih persaudaraan. Nah, Philadelphia ini dikasih nama oleh seorang raja yang bernama Raja Attalus II. Dia sangat mengasihi saudaranya yang bernama Eumenes. Jadi, karena dia ingin mengabadikan kasihnya ini, dia memberikan nama kepada jemaat di Philadelphia ini dengan nama Philadelphia. Karena memang karena pengen ada mengabadikan. Jadi, ternyata sudah sejak dari dulu ya, ada sebuah nama dikaitkan dengan sebuah peristiwa kejadian. Demikian juga dengan di kota-kota lain atau di tempat kita, seperti nama kota, nama jalan, itu pasti ada karena ada peristiwa. Demikian juga dengan suku-suku yang lain, seperti suku saya nih orang Batak. Di kami pun ada ya, tidak selalu tetapi sering dikaitkan sebuah nama itu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Contohnya nama Ronggur. Nah, mungkin kalau orang Batak udah tahu nih Ronggur itu apa. Ronggur itu adalah bahasa Indonesianya geledek. Nah, kilat atau geledek. Kalau misalnya di bahasa Sunda guluduk ya. Guluduk. Kalau di bahasa Jakarta itu tempat alat elektronik itu apa itu? Oh, gelodok gitu. Ya itu berbeda ya. Itu gelodok. Kalau ini geledek bahasa Indonesia, guluduk bahasa Sunda. Nah, kalau di bahasa Batak namanya Ronggur. Nah, ternyata begitu si orang tua ini pada saat melahirkan itu terjadi geledek yang terus-terus dan juga sangat kencang, sehingga untuk mengabadikan itu dikasihlah nama yang lahir ini Ronggur gitu ya. Makanya ada Ronggur Naibaho atau Ronggur apapun itu ya. Jadi itu asal muasalnya. Demikian juga dengan terjadi dalam keluarga kami. Nama adik saya terambil dari sebuah peristiwa juga. Contohnya nama adik saya itu sekarang sudah di Kopassus, Beres Nababan. Nah, kenapa jadi namanya Beres Nababan? Itu ada ceritanya Bapak Ibu. Karena waktu itu orang tua saya waktu masih di kampung punya hutang, kemudian mereka menanam bercocok tanam cabai lumayan luas dan kebetulan hasilnya bagus dan banyak dan harga pun pada saat dijual harga tinggi sehingga uang ini dipakai untuk membereskan hutang jadi beres. Dan waktu itu juga bersamaan adik saya namanya Beres, ya jadi beres lah semuanya hutang ya. Jadi sampai sekarang ya itu ceritanya kenapa adik saya itu namanya Beres. Nah ternyata ini juga yang mendasari untuk mengabadikan suatu peristiwa Raja Attalus II ini untuk sebagai bentuk kasih dia kepada saudaranya Eumenes, makanya dikasih nama Philadelphia. Jadi Philadelphia itulah kasih persaudaraan karena cinta saudara kepada saudaranya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kalian, ini yang paling penting yang harus kita pahami. Ini poin pentingnya ya. Poin pentingnya adalah di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia, mereka ini masih tetap bisa melakukan 3 hal yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, di ayat 8. Sekalipun mereka kekuatannya enggak seberapa, mereka dengan kaum minoritas, mereka tantangan-tantangan yang begitu sangat dahsyat dan luar biasa, tapi mereka masih tetap bisa menuruti firman Tuhan. Artinya mereka masih tetap loyal, masih tetap taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua adalah mereka masih bisa tetap setia, tidak menyangkal nama Tuhan. Artinya menyangkal itu menduakan Tuhan atau jadi beralih kepada penyembahan berhala.
Kemudian yang ketiga adalah mereka tetap tekun dengan situasi kondisi yang mereka hadapi saat mereka sedang sulit. Mereka tetap tekun. Jadi 3 hal ini yang perlu kita pelajari. Dengan situasi kondisi sesulit apapun yang mereka hadapi, mereka bisa tetap menuruti firman Tuhan, kemudian tekun dan juga tidak menyangkal nama Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa sih tantangan yang mereka hadapi? Jangan-jangan tantangannya hanya ringan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat sejarah daripada Philadelphia ini, kalau kita baca bahwa secara letak geografis, mereka ini adalah kota mereka ini dikelilingi oleh gunung gunung berapi yang sangat aktif. Jadi tentunya sudah sering terjadi gempa, baik skala Richter yang kecil, ringan, sedang, maupun besar. Nah, sering terjadi gempa. Pada tahun 17 Masehi itu terjadi luluh lantak semua kota dan juga semua hal-hal yang mereka sudah bangun, entah itu fasilitas, entah itu masalah peternakan, pertanian, semuanya hancur semua, rumah-rumah mereka pun hancur semua. Bahkan kurang lebih 10 kota yang ada di sana hancur, termasuk kota yang dekat dengan dia itu kota Sardis, itu hancur semuanya. Jadi sudah barang tentu mereka sudah mengalami kesulitan, belum juga mereka bergerak, anggaplah sekarang udah hancur, kemudian mereka membangun kembali, berternak kembali, membangun rumah kembali, membangun fasilitas kembali, kemudian membangun ekonominya kembali. Datang lagi gempa, gagal maning, hancur lagi. Itu berulang. Tetapi mereka tetap berdiam di situ, tetap mereka kokoh di situ. Kemudian tantangan apa lagi? Kalau kita lihat di firman Tuhan ini, tantangannya adalah tantangan bagaimana mereka dirongrong oleh jemaah-jemaah iblis. Sebetulnya mereka adalah orang Yahudi, tetapi mereka inilah dikatakan Tuhan jemaah iblis karena sifat mereka adalah sangat munafik dan juga sangat suka membohongi. Bagaimana cara mereka untuk merongrong jemaat-jemaat yang Philadelphia ini, bagaimana supaya mereka bisa keluar dari iman mereka bisa keluar dari apa yang sudah mereka imani. Dan ternyata kesulitan itu adalah sangat luar biasa ya. Mungkin, ngapain lagi kamu percaya sama Tuhan? Ngapain lagi? Kamu juga sulit kok ekonomi. Udahlah, lebih baik aja udah nyembah aja. Ikut aja sama kita. Kan sering juga kita jumpai seperti itu ya. Atau mungkin juga datang dari diri kita sendiri tanpa sadari. Aduh, benar nggak ini ada Tuhan? Jangan-jangan juga seperti itu. Atau mungkin dari saudara kita, atau mungkin keluarga kita, atau juga anak kita. Demikian juga dengan seperti Ayub, ya. Ayub juga bisa kita lihat bagaimana ketika dia betul-betul sampai dengan titik terendah, istrinya pun berkata, aduh, ini ngapain lagi nih? Udahlah, tinggalkan saja Tuhanmu itu, udah nggak benar itu. Nah, kata-kata kurang lebih seperti itu. Itu juga bisa merongrong iman seseorang. Nah, ternyata jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia ini mereka tetap bisa semangat, bisa tetap kokoh dengan iman yang mereka punya. Demikian juga dengan mereka adalah kaum yang minoritas. Kita sudah paham ya, kita adalah kaum yang minoritas, bagaimana rasanya. Sering barangkali ada pembagian dari pemerintah, mungkin karena kita juga tidak, sering tidak diutamakan. Kemudian juga sering dapat juga cacian dan makian, atau mungkin kita tidak diperhitungkan di suatu daerah, entah itu mungkin mereka bikin hajat dan lain sebagainya, itu mah Kristen, kaum minoritas ini nggak perlu minta izin. Nah, kadang-kadang juga seperti itu yang kita alami. Tetapi di tengah-tengah tantangan, kesulitan yang dihadapi oleh jemaat Philadelphia ini, mereka tetap bisa melakukan firman Tuhan, bisa tetap setia, bisa tetap tekun. Itu yang mereka lakukan. Sehingga apa? Kenapa mereka bisa melakukan itu? Saya percaya karena mereka paham bahwa panggilan mereka itu adalah memang sudah seharusnya ikut menderita sebagai syarat untuk mengikuti Tuhan. Bagaimana Lukas 9 ayat 23 kita tahu sekarang, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya harus mematikan ego kita. Nah, jemaat Philadelphia sudah mematikan ego mereka, tidak memikirkan lagi soal-soal penghidupan mereka. Demikian juga dengan setelah menyangkal diri, mereka paham dengan memikul salib, artinya menuruti firman Tuhan saja. Kemudian mengikut Tuhan setiap hari. Dengan seperti itu mereka memiliki mental yang luar biasa. Ya, mereka bisa
berbuat sesuatu yang luar biasa, melakukan 3 hal tadi di tengah-tengah kesulitan tadi. Mereka dengan cara apa? Dengan cara memahami bahwa panggilan mereka itu emang sudah nggak aneh untuk menderita itu. Kemudian mereka juga memahami bagaimana kami ini harus memiliki mental seorang prajurit, ya. Bagaimana 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 firman Tuhan berkata di sana, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memikirkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, sehingga dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya percaya jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia ini, mereka mampu melakukan ini karena mereka punya mental seorang prajurit. Nah, hari ini kalau kita tarik ke dalam diri kita, tantangan apa sih? Tantangan apa sih yang sedang kita alami saat ini? Kalau dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat di Philadelphia. Contoh, kalau saat ini posisi kita adalah terletak di Bandung, kemudian kita memang dikelilungi oleh berbagai macam banyak gunung, ya. Ada Gunung Tangkuban Perahu, kemudian Gunung Burangrang, Gunung Ciremai, Gunung Manglayang, gunung apa lagi, banyak gunung, ya, yang mengelilingi setiap kita. Tetapi kalau bisa kita lihat, yang aktif itu hanya Gunung Tangkuban Perahu. Dan itu sudah meletus kurang lebih 1907 sekian. Dan waktu aktif-aktifnya kita sering koordinasi dengan BMKG yang ada di Tangkuban Perahu. Wah, ini mah nggak bakalan meledak lagi Pak, sehebat yang dulu. Soalnya dia kawahnya udah besar dan ini juga hanya paling letupan-letupan saja. Jadi artinya tidak separah yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Philadelphia. Gunung berapi itu tidak akan membawa bencana yang luar biasa terhadap hidup kita kalau secara di atas kertas. Kemudian secara minoritas, ya memang kita merasakan seperti apa rasanya minoritas di Indonesia ini. Tapi tidak separah yang dihadapi oleh rekan-rekan jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia. Demikian juga dengan apalagi pandemik corona, ya, corona yang sekarang ini. Ya memang dari segi berbagai macam sendi kehidupan kita, dari pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya juga mengganggu setiap kita. Tapi ini bukan hanya kita sendiri doang, jemaat GB doang, bukan, tapi seluruh Jawa Barat, nasional, bahkan seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Jadi sebetulnya kalau kita bandingkan dengan jemaat di Philadelphia, sebetulnya ujian atau tantangan kesulitan yang kita hadapi ini belum begitu seberapanya. Tapi jemaat Philadelphia ini mereka bisa bertahan dengan situasi yang sulit, tetap bisa fokus melakukan bagian mereka, yaitu melakukan bagian mereka adalah untuk tetap bisa tekun, bisa tetap menuruti firman Tuhan, dan juga bisa tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Akhirnya apa? Mereka mendapatkan tanpa mereka minta, mereka hanya fokus melakukan bagian mereka, dan Tuhan ternyata tidak diam, tidak tidur. Tuhan melakukan pengamatan dan juga memberikan bagian dia buat setiap, khususnya jemaat yang Philadelphia, atau juga buat setiap umat Tuhan yang betul-betul yang sudah melakukan bagiannya. Kita lihat, emang apa sih pengamatan Tuhan kita? Saya baca di sini, pengamatan Tuhan kita adalah di Wahyu 3 ayat 8 ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan tahu kesulitan yang mereka hadapi, kekuatanmu nggak seberapa, tapi nilai plus kalian itu adalah kalian kok masih bisa melakukan firman Tuhan dengan situasi yang sulit begini. Kemudian kalian kok masih bisa setia, tidak menyangkal nama Tuhan, padahal di luar sana udah banyak yang tidak setia. Kemudian kok masih bisa tekun. Nah, itu yang penilaian daripada Tuhan terhadap jemaat di Philadelphia. Maka Tuhan tidak tahan lagi menahan berkat, menahan janjinya, maka di berkat yang Tuhan sediakan adalah di ayat 9, 10, 11 sampai dengan 12. Ayat 9 itu berkatnya adalah bagaimana jemaah iblis itu atau musuh mereka akan Tuhan serahkan kepada kaki jemaat-jemaat yang di Philadelphia. Kemudian di ayat 10 juga akan diberikan perlindungan kepada jemaat Philadelphia. Sekalipun mereka menghadapi tantangan dan lain sebagainya kesulitan, mereka tidak sampai tergeletak, tetap dilindungi oleh Tuhan. Kemudian disediakan mahkota di ayat 11. Mahkota inilah hasil jerih payah selama mereka di dalam kesulitan itu. Mahkota ini bisa kita terima nanti pada saat kita
berada, bisa juga kita terima di bumi ini, nanti juga pada saat kita sudah menghadap Tuhan, kita akan terima itu. Dan Tuhan katakan di sana sudah tersedia, hanya jangan kau tinggalkan mahkota yang sudah ada. Nanti kamu terima setelah kamu ada di sana. Itu yang Tuhan katakan untuk jemaat di Philadelphia. Kemudian di ayat 12-nya, kau akan kujadikan, barang siapa menang, ia akan kujadikan sebagai soko guru di dalam bait suci Allahku. Nah, soko guru ini adalah ibarat sebuah bangunan ini tiang-tiang pilar utamanya itu, kalau nggak ada pilar utama seperti tiang-tiang ini nih, kalau itu nggak ada, ini akan roboh. Jadi artinya adalah yang peranan yang penting ya. Nah, kita kalau kita menuruti firman Tuhan, kemudian kita taat, kemudian kita tetap setia sama Tuhan, Tuhan akan promosikan kita sebagai punya peran yang penting dimanapun kita berada. Dan itu sudah saya buktikan juga ya. Jadi percayalah firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang luar biasa buat setiap kita, menguatkan buat setiap kita bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan kita menjadi soko guru, yaitu menjadi punya peran yang penting. Bahkan nggak macam-macam ini, kita punya peran penting di Yerusalem baru, artinya di surga, di tempatnya Tuhan nanti kita akan punya peranan yang penting. Dan bukan hanya di surga, tetapi selama kita ada di dunia ini pun Tuhan akan promosikan kita punya peran yang penting. Kalau kita melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Bagian kita untuk tetap setia, tetap tekun, dan juga tetap untuk menuruti firman Tuhan. Sekalipun situasi kita tidak mendukung. Baik atau tidak baik waktunya, kita tetap harus melakukan 3 hal tersebut. Amin. Baik, secara kesimpulan, saya tarik saja kesimpulan. Ayo, miliki seperti apa yang respon yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Philadelphia. Di tengah-tengah kesulitan kita saat ini, mungkin tidak mudah, tidak gampang. Ya, dan semua kita merasakan seperti apa zaman sekarang ini. Yang punya usaha, kemudian yang yang termasuk yang punya PR juga anak, tinggal bisa ke sekolah, dan juga hal-hal yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita semuanya bisa merasakan, tapi ayo kita memiliki mental seperti mental yang sudah ditunjukkan oleh jemaat-jemaat Philadelphia ini. Mental mereka mental seperti apa? Bukan mental tempe, tapi mental baja, mental seorang prajurit. 2 Timotius 2 ayat 3-4. Ayo kita seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Hanya dengan kita fokus melakukan bagian kita, maka kita akan bisa berkenan kepada komandan kita. Dengan demikian kita akan mendapatkan upah yang sudah Tuhan siapkan, yaitu kita akan menjadi musuh kita akan diserahkan kepada kita, tersungkur di bawah kaki kita. Kemudian apalagi kita mendapatkan perlindungan, mahkota, dan juga dijadikan peranan penting atau soko guru dimanapun kita berada. Tetap semangat, Bapak Ibu, pemain musik boleh saya undang maju ke depan. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri, kita angkat sebuah pujian yang selidiki aku. Biarlah melalui pujian ini kita boleh menyelidiki hidup kita masing-masing. Sudah sejauh mana? Apakah kita sudah di tengah-tengah kesulitan saat ini, bagaimana kasih kita? Seperti Pak Yoel katakan, bukti mengasihi Tuhan itu adalah kita melakukan firman Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap tekun kepada Tuhan. Apa kita masih bisa melakukan hal seperti itu di tengah-tengah kesulitan saat ini? Mari kita koreksi diri kita sambil kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidup kami Tuhan, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. selidiki aku, Selidiki aku, lihat hati kami, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidup kami, dan menilai hidup
ada yang tersembunyi bagimu. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. mari berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap Mari nyatakan dengan sungguh-sungguh, telah kulihat, telah kulihat Kau sungguh baik. kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang, Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku Kau dapati tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. berikan sorak-sorai kita buat Tuhan yang luar Amin. biasa. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan sejenak. Kita gunakan waktu yang baik ini di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, apapun itu. Di mana posisi kita saat ini? Apakah kita masih seperti jemaat yang ada di Efesus, kasih yang sudah mulai pudar, kasih yang mulai sudah tidak ada lagi? Atau apakah kita masih seperti jemaat yang ada di Pergamus, di Tiatira, tengah-tengah kesulitan mereka mulai melenceng, bahkan mereka sudah mulai menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, melakukan percabulan dan lain sebagainya? Atau seperti jemaat yang ada di Sardis, Tuhan menemukan mereka bahwa mereka tidak ada sesuatu yang sempurna yang mereka lakukan? Atau seperti jemaat yang ada di Laodikia, mereka tidak panas, tidak dingin, mereka suam-suam kuku. Hari ini hanya Tuhan dan tahu, hanya diri kita yang tahu di mana posisi kita saat ini. Firman Tuhan sudah ditabur Bapak Ibu. Upahnya sangat besar buat jemaat yang ada di Philadelphia. Kalau kita mau mendapatkan upah yang besar, pujian daripada Tuhan, mau tidak mau kita harus melakukan bagian kita di tengah-tengah kesulitan ini. Kita harus tetap menuruti firman Tuhan. Kita harus tetap setia, kita harus tetap tekun, baik atau tidak baik waktunya, supaya Tuhan tergerak hatinya untuk memberkati dan juga memberikan apa yang menjadi bagian kita. Kita akan jadikan menjadi soko guru, mahkota, Amin. perlindungan daripada Tuhan. Tidak perlu takut apapun yang kau hadapi, seperti jemaat yang ada di Philadelphia. Mereka begitu terkocar-kacir, mereka begitu tersiksa secara fisik, tetapi mereka tidak takut. Mereka saling membangun satu dengan yang lain, sampai hati Tuhan tergerak untuk memuji dan juga untuk memberikan apa yang harus mereka lakukan. Hari ini, seperti jemaat Philadelphia, mental mereka adalah mental seorang prajurit. Amin. Kita pun hidup di dalam perjuangan. Biarlah kita memiliki mental seorang prajurit yang tidak memikirkan soal-soal kehidupan kita, melainkan kita tetap melakukan bagian apa yang harus kita kerjakan untuk menyenangkan. Terima kasih Bapak. Bapak dalam surga, terima kasih kami sudah diteguhkan, diingatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, saat ini mungkin diantara dari kami sedang bergumul untuk situasi yang sulit. Mungkin ada yang bergumul masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, rohani dan lain-lain. Ada yang mulai suam-suam kuku, ada yang mulai lemah, semangat juga udah mulai patah, lutut udah mulai goyah, sudah olah-olah sudah tidak mampu, udah mulai banyak bersungut-sungut, udah mengeluh. Hari ini lutut yang goyah kuatlah kembali. Amin. Semangat yang patah bangkitlah kembali. Yes, amin. Rohani yang mulai suam-suam kuku berkobarlah kembali. Karena ada Tuhan kita yang kasih, Tuhan yang mampu, Tuhan yang mau dan juga sanggup untuk memulihkan setiap kita. Berjuanglah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Hidup kami ke depan, hari-hari kami ke depan, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang diberkati dan siap menjadi saluran berkat kebenaran Tuhan, sama-sama katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.
Saya serahkan ke Ibu Gembala. Ya, shalom. Puji Tuhan, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Amin. Tuhan melalui hamba Tuhan Pak Tulus. Terima kasih Pak Tulus sudah jadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Ya, saya percaya kita semua yang ada di sini, kita adalah prajurit-prajuritnya Allah. Amin. Kalau jadi prajurit-prajuritnya Allah, tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah menyerah. Ya. Yang ada maju terus, tantangan apapun, Amin. seberat apapun, prajuritnya Allah tidak boleh mundur. Amin. Dia harus maju, kenapa? Karena Tuhan ada di pihak saudara dan saya. amin. Kalau Tuhan ada di pihak saudara dan saya, apa saja kita sanggup, apa saja kita mampu kita lakukan untuk Amin. Tuhan. Amin. Amin, amin. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua orang takut, ya, tapi saya bingung lihat orang takut ke gereja, ke gedung gereja, tapi orang tidak takut jalan-jalan, orang tidak takut ke mall, orang tidak takut pergi berlibur. Gak salah sih, itu hak-hak mereka. Tapi prajuritnya Allah tidak pernah takut untuk ke gereja. Ya, amin. 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 Karena saudara harus tahu bahwa Yesus ada bersama saudara. Ya. Kalau saudara takut berarti saudara pikir Yesus tidak ada dalam diri saudara. Betul. Amin. Amin. Ya, hari-hari ini banyak yang sakit. Pak Purba punya anak kemarin baru pulang ke rumah sakit ya Pak, sakit. Ada juga beberapa jemaat yang sakit. Kita berdoa buat mereka ya, supaya selalu sehat. Sehat. Ibu Gembala juga harus sehat. Amin. Nggak ada yang amin ya. Saya kemarin juga, aduh, luar biasa. Lambung saya kumat saudara, benar-benar sesak napas saudara. Aduh, saya sampai ngap gitu ya. Anak saya sampai takut, dari bawah dia lari ke atas sambil tergopoh-gopoh. Mama kenapa? Enggak, sesak napas saja. Aduh mama, ke rumah sakit aja. Enggak. Amit-amit mah katanya. Amit-amit dia takut corona. Enggak, mama tahu apa yang mama alami. Dan saya percaya ketika saya ada di dalam gereja, ketika saya kemanapun, Yesus selalu memberikan kekuatan. amin. Ya, karena kekuatan kita kan hanya di dalam Yesus ya. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pujian, Yesus, aku cinta kepadamu. Oh Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, Aku cinta. Sekali lagi katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Oh haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Oh Yesusku, aku cinta dengan senang hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hati, dengan segenap Yesus luar biasa, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Sekali lagi katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Oh, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus,
cinta Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta. Sekali lagi katakan Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta. Haleluya, Ku cinta haleluya. Kau. Sungguh kami Ku cinta Kau. Yesus, Kira ku cinta Kau. Oh, lama syada, irata lama yase, irata lama yase. Oh, 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 sungguh aku cinta Engkau. Haleluya, haleluya. Kira lama yasi, kira lama yasi. Haleluya. Tuhan Yesus, seberat apapun yang kami alami masalah-masalah itu, seberat apapun tantangan yang kami alami, pagi ini aku mau katakan, Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu. Amin. Aku tidak akan pernah mundur dari apapun juga, Yes, amin. karena aku tahu Tuhan ada bersama kami. Amin. Amin. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan Yes. kekuatan, Yes, amin. Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Yes, amin. yang menguatkan, meneguhkan kami. Amin. Biarlah kami jadi prajurit-prajuritnya Tuhan, Yes, amin. yang tidak pernah mundur, Amin. yang tidak pernah kalah dengan situasi Yes. apapun. Yes. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Amin. Kami pulang dengan kemenangan. Yes, amin. Kami pulang dengan sorak-sorai. Amin. Kami pulang Tuhan dengan kekuatan yang baru. Amin. Amin. Mari jemaat, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan engkau akan menerima berkat hari ini. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, berkati kuliah mereka, berkati sekolah mereka. Apa saja yang mereka perbuat, Tuhan, buat kami berhasil. Buat kami berhasil supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur hari ini. Sebentar kami pulang, Tuhan menyertai perjalanan kami. Jauhkan dari segala virus-virus penyakit apapun dari hidup kami. Karena Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Nama yang memberikan kemenangan, kekuatan dan keajaiban bagi kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu minggu depan ada perjamuan kudus. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Tim PW juga terima kasih. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu